kami boleh bersekutu di rumah-Mu, menaikkan puji-pujian, syukur, pengagungan kepadamu, juga membawa persembahan serta persepuluhan kepadamu. Dan sekarang ini Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu, biarlah kami boleh pulang nanti dengan membawa sesuatu yang dari Tuhan, pengajaran, pengertian, dorongan untuk lebih terus maju di dalam Engkau, untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan urapi baik kami di ruangan ini, di English Sanctuary, di kelas-kelas sekolah minggu, maupun juga di gereja-gereja Tuhan, di mana-mana firman diberitakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk worship team. Kita punya formasi pemain musik yang baru, saudara. Ya, puji Tuhan. Anak youth kita terlibat di dalam pelayanan. Saudara, ada satu kisah mengenai seorang nenek yang meninggal. Ketika mau masuk pintu gerbang surga, malaikat tanya, kamu kalau bisa tahu, bisa menjawab, kamu akan diizinkan masuk. Oh ya? Apa pertanyaannya? Siapa nama Tuhan? Siapa ya? Kalau dia jawab Andi. Tuh, kok bisa Andi? Iya, nama Tuhan itu Andi. Andi walk with me, Andi talk with me. Saudara tahu lagu itu? Andy walks with me. Dia dengarnya Andy, saudara. Saudara, mari kita membaca Yohanes pasal 13. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Saya persilahkan saudara-saudara untuk membaca ayat-ayat yang genap. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia.
Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, semasa perang revolusi Amerika, ada seorang asing ya, yang berpakaian sipil datang ke kerumunan pasukan yang rupanya sedang memperbaiki tembok, ya, tembok benteng. Maaf, ini yang berbahasa Inggris, tolong bisa diberitahukan di ruangan yang lain yang mereka tidak tahu itu. Thank you. Ya, jadi ini kejadiannya semasa perang Amerika, semasa ini revolusi Amerika. Ya. Ada seorang berpakaian sipil datang ke kerumunan pasukan yang sedang memperbaiki barrier, ya, tembok pertahanan. Nah, sang komandan teriak-teriak, saudara. Wah, begini, begitu. Cuma dia tidak berbuat apa-apa. Lalu orang asing ini tanya, kenapa kamu kok tidak bantu? Lalu sang komandan bilang, do you know where? Saya ini kapten. Lalu orang asing tadi, oh sorry nih gitu. Lalu dia ikut membantu saudara pasukan yang sudah kecapean begitu memperbaiki defense mereka. Lalu setelah itu dia kembali lagi kepada sang komandan. Next time, ya, kalau kamu butuh bantuan karena kamu kurang orang, panggil aja Chief of Commander. Gitu. Dia pasti akan tolong kamu. Gitu. Dia pergi. Dan ternyata sang Chief of Commander sama orang itu sendiri saudara, yaitu George Washington. Saudara tentu familiar dengan orang ini, George Washington. Kenapa saudara dia menjadi salah satu tokoh yang begitu dihormati di Amerika ini? Bukan saja karena dia memang seorang jenderal perang yang hebat, tetapi dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang bukan neto, atau neto ya, no action, talk only. Dia seorang pemimpin yang kita baru saja melihat bukan saja memerintah, tapi dia juga take action. Dia mau menolong bawahan-bawahannya jikalau membutuhkan pertolongannya. Dan saudara, hari ini kita mau belajar juga dari seorang tokoh yang melebihi semua tokoh yang ada di dunia ini. Bukan karena dia adalah juru selamat, bukan semata karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi karena dia adalah seorang yang bukan saja mengajar, memerintah, tetapi juga memberi teladan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, saudara, menjadi satu tokoh yang kita boleh teladani. Dia satu-satunya manusia yang sempurna, yang memberikan contoh bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk mati di kayu salib saja, supaya kita semua nanti masuk surga. Bukan cuma itu, saudara. Tetapi selama 33 tahun Yesus hidup di dunia, dia memberikan contoh bagaimana hidup yang diperkenan oleh Bapa, bagaimana kita seharusnya hidup yang benar, hidup yang menjadi berkat. Sebab itu mari kita buka kembali tadi Yohanes 13. Saya akan menguraikan ayat demi ayat.
Saya harap saudara bisa mengikuti